warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, yang meskipun belum hadir ya Mbak Fatma ya, belum Ya, hadir di tengah-tengah kita, insya Allah nanti menyusul. Yang kami hormati narasumber, Bapak Muhammad Syafaat, serta Bapak Ibu peserta diskusi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Sang Penguasa Tunggal alam semesta dan ilmu pengetahuan, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada kesempatan hari ini, kita masih diperkenankan untuk dapat melaksanakan webinar diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang ke-56. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan terangnya cahaya keilmuan sehingga kita terselamatkan dari gelap gulitanya kebodohan. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita akan melanjutkan sesi diskusi dalam rangka menyongsong Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-80 dengan tema Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia bagian kedua, Lambang Semboyan Ikhlas Beramal. Agar mendapat keberkahan, marilah kita awali diskusi kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Syafaat, yang mana beliau adalah Ketua Subtim Penanganan Konflik Keagamaan pada Subdit BPKI PKK. Betul Pak Syafaat? Siap, Mbak Yana. Betul. Kayaknya boleh izin, kayaknya kalau saya manggil Pak terlalu formal. Boleh Bang Syafaat Siap, saja. siap Boleh. Yunda, siap Yunda. Izin, izin. Bang Syafaat. Jadi Boleh juga untuk dipanggil Pak pemaparan Kaji. materi, untuk pemaparan materi pada malam ini, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Syafaat atau Bang Syafaat dengan durasi waktu 30 menit. Saya persilahkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat Allah lah kita bisa berkumpul kembali di depak isi Kementerian Agama. Salawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas pencerahan Kanjeng Rasulullah kita bisa menikmati indahnya keberislaman di tanah air. Yang kami hormati tentu saja adalah Pak Kasubdit yang insya Allah akan menyusul dalam sesi eh, menjelang akhir nanti karena beliau masih ada kesibukan. Yang kami hormati Mbak Yana Mardiah sebagai moderator yang mendampingi kami. Terima kasih Mbak Yana dari Lampung. Di sini juga tentu saja ada teman-teman di apa namanya di kepanitiaan depak, bukan panitia sih lebih tepatnya di tim kerja kelihatannya ini, karena memang sifatnya sangat voluntary dan kita bersyukur teman-teman masih kokoh mengawal ada Mbak Fatma, ada Mbak Nan, Mbak Cici, Kang banyak sekali Kang Repudin dan rekan-rekan lainnya. Dan di sini kami juga izin menyapa beberapa teman yang sempat hadir. Senior kami di sini ada Bang Muhtarom, Kasih Dimas di Garut. Siap, hadir. Beliau sosok, ya mohon izin Pak Kiai, Kang Ajengan, beliau sosok inspirasi yang sosok inspirasi saya ketika nongkrong di Jawa Barat. Karena ketika kita diskusi soal sejarah, beliau membabarnya secara luas, terutama pada jejak-jejak kesejarahan yang ada di Tanah Pasundan, baik yang ada di Garut sampai Sumedang. Dan izin dalam sesi kita kali ini, Kang Aom, saya sekadar apa namanya
berbagi hasil beberapa apa namanya riset kecil, riset-risetan yang kebetulan sudah pernah dipublikasikan di tahun 2024 melalui media islami.co dan tahun 2025 ini di akhir tahun kami coba kirimkan kembali ke website Kementerian Agama dan secara resmi akhirnya tulisan ini dipublish di website Kemenak, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat secara tema, mungkin saya aja merasa baru melihat logo Kementerian Agama tersebut, Mbak, di tahun 2023-an saya baru menemukannya. 2022 saya coba mencari, 2023 saya sempat menemukan dan bersyukur di tahun 2025 ini kita bisa bedah dan bisa sudah ditampilkan di website Kementerian Agama. Walaupun diskusinya belum ada, diskusi yang diajukan oleh teman-teman di Humas Data itu belum ada. Tapi kita nanti berharap bahwa jejak-jejak kecil ini itu bisa menjadi puzzle gitu dalam hal menempat. Halo, Ya, lanjut Kang, lanjut Kang, lanjut Kang. halo ya. Ya, Lanjut, lanjut. kita berharap apa namanya sesi sejarah ini walaupun kecil-kecil gitu bangunannya, mudah-mudahan nanti bisa membuat sebuah puzzle yang besar atau berbentuk begitu kira-kira. Bagaimana sih kalau kita ingin melihat sejarah Kementerian Agama dalam banyak aspeknya gitu, mulai dari aspek yang paling kecil sampai aspek yang paling utuh, kira-kira begitu. Eh, saya ingin menyampaikan tiga hal dalam pertemuan kita kali ini. Pertama mungkin terkait dengan konteks kenapa eh, saya menulis sejarah logo gitu, Mbak Yana. Dan yang kedua, kenapa eh, sejarah logo ini penting bagi kita di Kementerian Agama dan kira-kira eh, bagaimana kita memberi makna logo ini di masa sekarang. Jadi kalau konteks pertama tentu saja adalah kita kita sempat ingat di tahun 2002 Menteri Agama Gus Yakut tempo hari pengen untuk logo ya, logo atau semboyan gitu, logo ikhlas beramal itu ada keinginan untuk diajukan untuk diganti dan itu menarik karena kita tahu betul bahwa yang namanya yang namanya simbol kira-kira begitu itu eh, selalu ingin diperbaharui gitu. Jadi kalau kita lihat banyak banyak apa lembaga, banyak apa pihak yang mengganti logo-logonya itu bagian dari bagian dari apa fakta dan realitas bahwa kita terus berubah gitu, Mbak. Karena kalau kita tidak berubah, kira-kira akan terenggelam oleh zaman dan seterusnya. Jadi kebaharuan itu penting. Mbak Mbak Yana misalnya di sini ada logo tengah-tengah ini ada logo Bimas Islam ya. Secara regulasi, kalau kita lihat logonya ini nggak punya dasar regulasi loh, Mbak. Kemudian payung hukumnya. Ini eh, yang lima ya, yang hijau, kita semua kita logo Kementerian Agama. Dan yang kedua, terkait dengan apa, atas dasar keinginan seorang pimpinan tempo hari adalah Gusmen ingin mengganti. Saya penasaran kemudian melacaknya gitu Mbak. Dan ternyata susahnya minta ampun, susahnya minta ampun, susahnya minta ampun. Sampai satu waktu saya menemukan satu dokumen buku Kementerian Agama usia memperingati Kementerian Agama 20 tahun dan dari buku itu saya kemudian melihat kata ikhlas beramal kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat sementara ini, eh, mungkin kita langsung masuk saja ke slide ya. Sudah bisa bisa dilihat ya, Mbak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jelas. Oke. Eh, saya menggunakan kata ikhlas ya, dan ada ada itu tuh, ada apostrofnya, ada tanda-tanda ininya. Karena saya ingin menempatkan kayak saya ingin menempatkan kata ikhlas ini secara spesifik gitu, Mbak. Yang kira-kira
tidak se tidak sejamak atau tidak seumum kita memahaminya sekarang bahwa kata ikhlas dan beramal itu gabung gitu Mbak. Hmm. Padahal nanti kalau kita lihat logonya itu dia berbeda. Oke, eh, terkait dengan apa presentasi saya, kalau kita melihat apa namanya basis teori tentang simbol, Mbak Mbak Yana, ada ilmunya. Kalau kita bicara tentang logo itu ada ilmunya. Kita bicara tentang logo, kita bicara tentang simbol itu ada ilmunya. Kalau dalam kajian teman-teman bahasa itu kajiannya tema nama teorinya itu semiotik, Mbak. Semiotik. Jadi kalau kemarin kita ngomongin sejarah, ada tiga kata kunci, sejarah KUA, ada organisasi, ada tokoh, ada karya, ada produk. Maka kalau kita bicara tentang simbol, maka pendekatannya melalui pendekatan teori semiotik. Teori semiotik itu contoh sederhananya adalah apa yang Mbak Iana pahami tentang telur mata sapi, Mbak. Telur yang bulat bentuknya dan kuningnya di tengah. Oke, Dan tidak ada eh, variasi lain di situ. Hanya benar-benar bentuk telur bulat dan tidak hancur. oke. Fungsinya apa, Mbak? Ya, Fungsi maknanya apa? Makna dari telur mata sapi itu apa makna yang paling Mbak pahami? Eh, bentuknya mungkin kayak mata sapi, makanya disebut telur mata sapi. Padahal kalau dilihat secara langsung mata sapi kan nggak kuning gitu ya. Bahan dasarnya telur ayam. Bahan dasarnya telur ayam, Kak Daeng. Iya, Ya. Tapi yang Nah, paling penting bahan adalah dasarnya telur dia ayam. adalah makanan ya. Manfaat dan maknanya dia adalah maka Makanan. kalau saya fungsinya. kalau saya setengah matang double ya. Oke. Saya aliran omelet sebenarnya. Ah, oke. Teman-teman penyuluh ini kan salah satu fungsinya terkait dengan edukasi ya. Jadi kalau edukasi itu biasanya harus ada metodologi gitu. Jadi presentasi kita ini akan memulai dari metodologi itu. Jadi ada apa mata sapi. Mata sapi itu ketika kita membahas telur mata sapi ada tiga hal. Satu terkait dengan sign atau tanda. Yang kedua signifier. Yang ketiga signified. Ini materi filsafat yang sebenarnya mungkin Kang Baik, Aung dari Garut paham betul atau Kang Dedi lah. Jadi kalau kita ngomongin telur mata sapi itu ada terkait dengan tiga hal. Satu gambarnya Kak Daeng yang tadi kuning di tengah, kuning di tengah. putih di lingkaran luar. Itu tandanya, sign. Yang kedua disebut signifier atau penanda, Penanda penanda. Penandanya itu apa? Penandanya itu kita pasti ada korelasi ke dan siapa? pengetahuan yang Ke ke hewan namanya sapi yang kira-kira memiliki salah satu organ namanya mata. Dan kita melihat lingkar mata itu kemudian diasumsikan menjadi rujukan kira-kira gitu. Jadi tanpa ada sapi, mungkin telur mata sapi nggak pernah lahir gitu kadang. iya, Nah, makna ketiga, poin ketiga adalah signifier. Signified. ayat Signified. Signified itu yang fungsinya, hitam. maknanya, bahwa yang disebut dengan telur mata sapi itu adalah makanan. Bahwa nanti kemudian berkembang jadi omelet gitu, kadang yang setengah matang itu urusan selanjutnya. Nah, kita akan coba masuk ke simbol dan slogan. Simbol dan ini dulu. Simbolnya dulu, logonya dulu. Baru kita nanti ngebahas semboyan ya. Jadi ikhlas beramal nanti itu kita akan bahas satu-satu. Oke, bisa dipahami ya teori semiotik ya. Itu pasti tiga itu tuh. Jadi kalau teori komunikasi itu ada kalau teori hermeneutik itu ada teks, ada autor, ada pembaca, kira-kira gitu. Nah, teori semiotik itu kira-kira begitu tadi. Nah, kenapa simbol itu menjadi penting? Karena ternyata simbol itu menjadi penting karena maknanya. Dan kebetulan ketika kita ngomongin makna, makna
logo yang akan kita bahas itu makna yang terkait dengan aspek formilnya. Nah, aspek formil dari logo dan lambang yang kita punya, yang kita akan bahas adalah logo atau simbol atau lambang yang kemudian menjadi penanda, iya, penanda Kementerian Agama. Agama. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita coba masuk ke slide pertama. Di sini ada logo apa, Mbak Yana? Logo Ada lambang apa ini? kementerian-kementerian. Ah, Garuda, Oke. Di sebelah kanannya, logo kementerian. yang Kementerian Agama yang mana, Mbak? Nomor berapa, Mbak? Kementerian Baris Agama, berapa? aduh, aduh, Paling aduh. bawah, paling atas? Baris dua, baris dua. Oke, terima kasih. Baris Nih, dua, paling baris dua. kanan, hijau. Jadi Yang, mudah yang, ya, iya, Tetangga mudah sama di, rutan, mudah. tetangga sama Nah, rutan, berutan. jadi betul. kebayang jika kita bahas tentang apa simbol sebuah lembaga atau kementerian, kemudian dia tidak punya logo, kira-kira akan disebut kementerian atau lembaga atau tidak? Identitasnya. Tidak kayaknya. Kita lihat Kayaknya tidak. Kemenhaj atau Kemenhaum, Kementerian Haji dan Umroh, Menhan. Kadaeng, Oh, iya, Mbak iya. Ilana. Itu sudah ada logonya belum? Sementara Kayaknya udah deh. sementara masih Garuda Pancasila. Masih, Oke. iya masih. Kemen. Sementara masih pakai Garuda. Nah, nah Garuda kalau kita lihat memang simbol utama. Dan ternyata kalau kita lihat lahirnya baru tahun 50. Jadi 46, 45 kita merdeka, 47, sampai Empat 47, enam 48, 49 kita dapat agrisya militer, 50 kita apa namanya? Kita baru pulih digabungkan antara RIS sama RI. Kemudian di atas 50 itu kira-kira struktur kelembagaan itu baru 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 dimulai gitu kadang secara resmi dalam hal resmi. administrasinya kira-kira begitu. Nah, tentu saja logo yang dilahirkan oleh apa yang lahir tahun 50 itu logonya sudah begini atau masih sederhana? Masih sederhana. Masih sederhana, Mbak Yana, betul. Masih sederhana, teman-teman. Jadi masih sangat sederhana sekali. Tapi yang pasti adalah tentang simbol apa penanda apa tentang beberapa yang melekat pada gambar burungnya. Ada simbol angka 17, ada simbol angka 8, ada simbol angka 45 yang merujuk ke paruh, merujuk ke sayap, merujuk ke apa tuh? Yang bawah itu apa ya? Wah, Kaki iya, di bawah kaki itu, ya, di bawah kaki itu ada pita. ekor, Pita. ekor mungkin ya, ekor Akhir ya. ya. Oke. Jadi kira-kira itu sudah ada, tapi secara sketsa dan seterusnya itu baru apa namanya makin ke sini makin diperbaiki. Nah, yang paling keren kita ke kanan. Logo mana yang paling keren nih? Sebelah kanan nih, logo-logo kementerian. Kalau kita perbesar, ada yang berminat Kalau kalau membeli. kalau tam perikanan menambah nafsu makan ini. Oke, oke, oke. Tapi PU, Tapi yang setelah Kementerian Agama yang kita paling kenal kira-kira lambang yang mana? Bakti PUPR, Husada, Bakti Husada tuh. Oke, ada Bakti Husada, ada PUPR. Kalau saya Kemendiknas, Kominfo, saya Kemendikbud. Kemendikbud. Iya, karena nempel di topi OSIS. Kalau Ya, kalau Kemendagri baju Hansip. oke. Jadi ternyata ketika kita ingin membahas simbol, ternyata nggak ini ya, nggak malu-maluin ya, kadang ya, nggak terlalu sederhana ya, kadang ya, nggak terlalu kita anggap apa sih hubungannya hub sama simbol, apa hubungannya ARK sama simbol gitu. Apa hubungannya kepenyuluhan atau Kementerian Agama dengan simbol? Ternyata penting karena memang ini dasarnya. Dan oke, selanjutnya next kita punya logo terakhir kita pakai tanggal 25. Logo itu kalau kita lihat regulasinya, logo kita ini baru muncul secara utuh atau terbaru lah update itu
melalui keputusan Menteri Agama 717 tahun 2006. Nah, kalau kita lihat Mbak Yana di sini, lambang-lambangnya ada lambang yang sebelah kiri itu dianggap lambang yang salah, kalau yang sebelah kanan lambang yang benar. Karena sesuai, benar salahnya sesuai dengan regulasi, Regulasi. kira-kira gitu. Betul. Jadi kalau Mbak Yana tadi nyebut yang disebut dengan telur mata ceplok, itu nggak bisa ditafsirkan double, dua, mendua, nggak. Dia tetap satu gitu kira-kira. Nah, oke. Eh, ini tahun 2006 ya. Jadi yang ternyata yang benar adalah ini nih. Yang benar itu satu, eh, warnanya, hurufnya, kemudian apalagi yang paling khas. Yaitu yang paling khas itu adalah baris di dalam di dalam kitab sucinya nih, Mbak. Baris di Iya, dalam kitab suci. Jadi ada 4 garis di kanan, ada 4 garis di kiri. betul sekali. Nah, itu dia. Jadi semuanya totalnya 8. 8 ini kalau angka kira-kira merujuk ke apa, Mbak? Kalau kita merujuk ke Garuda tadi tuh. Agustus, Agustus, oke. Padi dan kapas, 45 dan seterusnya, ada 17 dan seterusnya. bintang, Bintang kepada simbol ketuhanan yang, Tuhan yang Maha Esa. nah, menarik kita uji. Teman-teman pernah terpikir nggak bahwa logo yang kita pernah punya ini ternyata bukan logo yang lahir sejak awal gitu. Hmm. Karena ternyata logo ini adalah logo kedua setelah logo yang sebelumnya pernah ada. Hmm. Nanti kita akan uji kalau kesempurnaannya logo Ikhlas Beramal yang sekarang kita pakai itu di salah satu regulasinya tahun 2006, kita sebenarnya bisa lacak kapan dia mulai dipakai sebenarnya gitu, Mbak. Tentu saja kalau kita lihat kapan dia mulai dipakai, kita akan coba menguji ketika dia mulai dipakai ternyata baru-baru aja 20 tahun kemarin atau tahun 80-an, tahun 90-an atau tahun 70-an atau mungkin tahun 60-an akhir misalnya, maka kita akan tahu bahwa ternyata sebelum ini masih sudah ada logo sebelumnya, kira-kira gitu. Dan kita akan menguji datanya. Jadi datanya kira-kira ini, Mbak, datanya. Nah, Hmm. bisa dilihat ya. Ini adalah logo, ini adalah logo yang sebelumnya pernah ada, yaitu logo Ikhlas Beramal. Apa yang paling khas, Mbak? Coba Mbak bisa deskripsikan, Mbak Yana, izin. Bola yang paling membedakan bola dunianya. Oke, yang kedua, Yang kedua, yang memang tetap ada ikhlas beramal. apa yang khas dari Ikhlas Beramal dalam logo ini? eh, Tulisannya. Jadi Oke, selain tulisan apa, Mbak? mm, Ikhlasnya di di atas, atas, ikhlasnya beramalnya di di atas bawah. ya. Oke, terima kasih, gengs. Jadi yang pertama tentu adalah bola dunia itu mencolok banget. Yang kedua, Ikhlas Beramal ternyata terpisah. Terpisah. Jadi pemahaman kita tentang ikhlas beramal itu dipahami dalam satu rangkaian rangkaian kata, ternyata dalam simbol awalnya enggak. Ikhlas Berarti bukan idofah awalnya ya. Bukan idofah. Nah, Mbak Ianas paham banget metode apa ilmu alat, ada mudof mudof ileh gitu. Jadi Iya. Jadi betul. dua kata yang seakan-akan menjadi satu rangkaian makna Hmm, ternyata ini terpisah gitu, Mbak. pisah tadinya. Heeh. Ada Baitul Akrom atau Baiti Jannati kira-kira gitu. Baiti satu hal, Jannati hal yang Dan lain nanti sih yang lain. atau Baiti Jannati kira-kira begitu, Mbak. Jadi kira-kira itu yang kedua. Terima kasih tadi Fatma juga mengingatkan kata itu terpisah yang kedua. Nah, yang ke selanjutnya tentu saja adalah Oh, ikhlas. warna mungkin ya. Warna. Warnanya hijaunya hijau tua, hijau dongker, Oh iya. kira-kira gitu deh. Nah, ini saya sudah memberikan apa eh, slide yang langsung menjelaskan 3 latar belakangnya. Tapi sebelum itu
kita ingin melihat bahwa sumber apa logo ini itu baru lahir tahun 65, Mbak. Hmm, Logo ini baru lahir, baru saya temukan datanya di tahun 65. 1965 di bulan April. Mudah-mudahan di bulan di bulan Februari kalau nggak salah. Di bulan Februari tahun 65. Mudah-mudahan saya keliru, tapi tahun 65 sudah pasti. Tahu nggak Mbak, kenapa saya yakin bahwa ini lah adalah logo Ikhlas Beramal? Logo Kementerian Agama, logo Ikhlas Beramal yang hijau ini. Karena Mbak, saya dibantu oleh satu tulisan dari Mas Hamam Faizin. Kang Hmm, Kang Hamam Faizin ini teman kita di Pendis. Beliau menulis tentang sejarah penerjemahan Al-Quran, keren banget, dan meneliti tentang mushaf-mushaf yang dimiliki oleh Kementerian Agama. hmm, Dan di antara penjelasannya, kebetulan menjelaskan tentang satu mushaf tahun 67 kalau tidak salah, mushaf Kementerian Agama, yang kebetulan beliau membahas judul covernya. Tapi dia tidak membahas, Kang Hamam kalau tidak salah, mohon izin, itu tidak sempat membahas tentang bahwa ini adalah logo Kementerian Agama, tapi hanya menjelaskan bahwa itu logo cover mushaf Al-Quran. hmm. Ini Mbak. Bisa bisa Hmm. kelihatan ya. Oh iya, agak buram sedikit, tapi terlihat seperti yang, oh ya, ya, dah jelas, jelas. Tidak ada ikhlas beramalnya, tapi Tidak, hanya bola hanya dunia, bintang, kapas, dan kitab suci. kitab suci. Ini tahun 67, Mbak. Hmm, Ditandatangani oleh Muhammad Dahlan sebagai Menteri Agama. Kelanjutan dari tanda tangan sebelumnya ditandatangani oleh eh, Pak Saifuddin Juhri, Menteri Agama di tahun sebelum Muhammad Dahlan. Nah, kira-kira kita tadi sudah menemukan angka-angka ya, Mbak. ya, Angka logo Kementerian Agama yang terakhir itu 2006. 2006, Kemudian logo kita ini lahir di tahun 1965. 65. Nah, kira-kira sebelum tahun 65, eh, apa yang dihadapi oleh Kementerian Agama, Mbak? Nah, jadi saya pengen bilang bahwa apa namanya Kementerian Agama ini lahir eh, dengan apa namanya step atau fase yang memang bertahap. Jadi tidak tiba ujuk-ujuk ada. Jadi tidak Ya, tiba-tiba tidak ujuk-ujuk ujuk-ujuk ada. 80 tahun. Enggak. Betul, betul. Kenapa kemudian Bung Karno sama para ulama, kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-sekali Hmm, meninggalkan sejarah. Kalau teman-teman atau kalau para kiai menyebutnya jas hijau, jangan pernah meninggalkan apa namanya sejarah para ulama, kira-kira begitu. Jadi kalau kemarin kita di Kementerian kalau kemarin kita dalam presentasi pertama sejarah KUA, KUA itu lahir tahun 42 ya Mbak, benar. istilah Jawanya. Kemudian baru establish dalam pemahaman konteks kelembagaan yang di bawah Kementerian Agama baru tahun 50. Nah, baru kemudian Mbak di tahun 56, di tahun 56 eh, Kementerian Agama itu baru memiliki upaya atau ikhtiar untuk melakukan satu ritual, yaitu ritual yang memperingati kesejarahan lahirnya Kementerian Agama. Jadi peringatan hari ulang tahunnya pun, Mbak, Hmm, baru dimulai tahun 56. Oleh siapa? setelah 10 tahun. Jadi Menteri. setelah 10 tahun Kementerian Agama baru memperingati hari lahirnya. Ini mirip orang baru lahir, Mbak. Orang Hmm, baru lahir itu kan nggak langsung memperingati nggak hari lahir, langsung punya Mbak. nama. Iya, Dia sadar bahwa dia baru ulang tahun itu ketika dia umur berapa, Mbak? 10, 10 tahun. 10 tahun. Ya, kira-kira gitu deh. Jadi memang posisinya
Kementerian Agama itu baru establish kokoh tahun 50, baru establish eh, sorry, baru masuk dalam tahap kekokohan pertama itu tahun 50 ketika Menteri Agamanya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim ini menggabung menjadi menteri setelah Negara Republik Indonesia NKRI itu terbentuk. Sebelumnya kan kita tahu bahwa ada kekuasaan yang terpisah antara Republik Indonesia Serikat dengan RI Republik Indonesia. Indonesia. Nah, kita lihat setelah 6 tahun setelah Kiai Wahid Hasyim menyatukan Kementerian Agama dan melakukan konferensi pertama, di mana Kementerian Agama itu waktu secara kelembagaan di tingkat eselon pusat sudah ada, di tingkat provinsi sudah ada, di tingkat kabupaten sudah ada, di tingkat kecamatan sudah ada, Mbak. Jadi Kementerian Agama itu pertama kali lahir itu adalah mengkonsolidasi dari tingkat pusat sampai daerah namun dengan nama dan istilah yang Berbeda. penggunaan penggunaan nama istilah keorganisasian dan strukturnya itu masing-masing memiliki kekhasan masing-masing jenjang memiliki kekhasan nama. Jadi di masa Kiai Wahid Hasyim tahun 50 itu di tingkat pusat itu ada jawatan-jawatan, ada urusan agama, ada peradilan Jawatan. agama, ada pendidikan agama, ada perguruan, ada pendidikan tinggi kalau tidak salah. Ada teman-teman Kristen Katolik itu baru memiliki bagian Katolik Roma, bagian Kristen Protestan, Hindu, Buddha belum ada, Hmm. apalagi Konghucu belum. Nah, tahun 56, oh ya, di tingkat provinsinya ada namanya Kantor Urusan Agama Provinsi, Kantor Urusan Agama Kabupaten, Kantor urusan agama. Kantor Urusan Agama Kenaiban dulu itu. Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Kenaiban sebelum. Nah, tahun 56, Mbak, setelah 4 struktur itu ada, baru yang namanya Kementerian Agama di tingkat pusat baru memulai mengadakan satu ritual yang namanya hari ulang tahun. Jadi penggunaan istilah pertama itu bukan hab, Mbak, bukan amal bakti, Hari lahir. tapi penggunaan istilahnya adalah hari ulang Hari tahun. ulang tahun. Dimulai tanggal 3 Dan Januari tahun 1956. Siapa Menteri Agama yang kemudian menginisiasi lahirnya hari ulang tahunnya, harlahnya Kemenag, yaitu M. Ilyas. Menterinya Agama adalah Muhammad Ilyas, Kiai Haji Muhammad Ilyas. Ini ada gambarnya, Mbak. Bisa dilihat ya, Mbak, prasasti pertama. Oke. Nah, setelah tahun 56, istilah-istilah organisasi itu masih sama, Mbak. Masih jawatan urusan agama di tingkat pusat, masih urusan KUA di provinsi. tingkat provinsi, KUA di tingkat kabupaten dan kecamatan. Nah, baru Mbak, di tahun 63 ada sebuah pidato yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin Juhri. Pidato ini menandai satu perubahan struktur, Mbak. Perubahan struktur yang tadinya jawatan itu berubah menjadi Direktorat Urusan Agama. Yang tadinya di pusat adalah Jawatan Urusan Agama menjadi Direktorat Urusan Agama. Yang tadinya Kantor Urusan Agama Provinsi menjadi Departemen Agama Provinsi. Jadi istilah Depak itu baru lahir tahun 63. Departemen. Sebelumnya Kementerian Agama di tingkat pusat, eselon satunya itu Jawatan Urusan Agama. Nah, kemudian di tahun 63 di tingkat pusatnya berubah menjadi Departemen Agama, di eselon satunya berubah menjadi Direktorat Urusan Agama, Direktorat Peradilan Agama, Direktorat Penerangan Agama. Jadi 63 itu adalah penanda perubahan struktur. Eh, Teman-teman Kristen Katolik itu berubah dari bagian menjadi biro. Dari bagian menjadi biro. Ada biro Kristen, ada biro Katolik. Hindu dan Buddha belum. Mohon maaf. Mohon izin. Di sini mungkin ada teman-teman penyuluh agama Hindu dan Buddha, Hindu Buddha atau Konghucu nanti bisa diskusi. Nah, kemudian prosesi 63 ini eh, mengantarkan kepada kita tentang bagaimana struktur Kementerian Agama itu eh, ber, bertahap bangun bangkit menjadi kokoh.
Kira-kira presidennya siapa, Mbak? 63. 63 masih Pak Soekarno. Eh, kok Pak Soekarno? Presidennya Soeharto atau masih Soekarno, Mbak? 65. Pak Soeharto ya? 63, 63. Ya 63. Pak Soeharto udah ya? 63 itu masih Soekarno Bukannya Soekarno, Soekarno. dan 65 pun masih Soekarno. Jadi kira-kira setelah tahun 63 eh, Hmm, masuk ke tahun 65 eh, pertama kali logo Kementerian Agama itu atau lambang Kementerian Agama itu diperkenalkan, Mbak. Jadi 63 diperkuat dulu strukturnya. Logonya, logo dan lambang di tahun 63 itu kira-kira apa? Yang masih Garuda, sama dengan Kementerian Haji yang sekarang. Jadi Garuda. tahun 63 ke belakang, logo dan stempel Kementerian Agama itu masih bergambar Garuda. Garuda. Kira-kira begitu untuk di tingkat pusatnya. Sampai di tingkat daerah, kalau tidak salah menggunakan nama saja. Kantor urusan agama kecamatan, kantor urusan agama kabupaten dulu-dulu itu sebelum tahun 63-an. Dan belum ada gambar logo apapun. Nah, baru kemudian di tahun 65 melalui sebuah apa namanya, melalui sebuah eh, melalui sebuah Kongres. upacara. Upacara ya. Upacara ini di apa namanya, di upacara ini berjalan eh, melalui sebuah apa namanya seremoni begitu penyerahan pataka untuk Ikatan Karyawan Departemen Agama yang diberikan dari Kiai Sapiudin Juhri selaku Menteri Agama atau Menko kepada pengurus Ikatan Karyawan Departemen Agama atau IKDAM Agama. di tanggal 3 April 1965, Mbak. Bertempat di lapangan upacara Depak di Jalan MH Tamrin. Jadi kantornya sudah ada, Mbak. Jadi tahun 65 kantor MH Tamrin sudah ada. Sudah Jadi ada. kantor Kementerian Agama itu berpindah-pindah. Kemarin kita dari teman-teman Jogja kita mengenal kantor pertama Kementerian Agama di masa revolusi 46 sampai 49 atau 50 ya 49-an itu kantor Kementerian Agama ada di Jogja, Mbak. Bukan di Jakarta. Baru kemudian di tahun 50-an kantor Kementerian Agama pindah ke Jakarta di Jalan Medan Merdeka. Dan kemudian tahun 60-an kantor Kementerian Agama itu muncul di MH Tamrin. MH Tamrin. Jadi Banteng belum ada. Lapangan Banteng Banteng belum belum. ada. Lapangan Banteng belum ada. Nah, eh, teman-teman, eh, saya mencoba menyimpulkan bahwa lahirnya lambang semboyan ikhlas beramal atau bola dunia ini itu lahir didasarkan atas tiga asbabun nuzul atau tiga sebab atau yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah menjelang 20 tahun Kantor Urusan Agama Republik Indonesia atau KAGRI, sebelumnya menggunakan istilah KAGRI, Mbak, bukan DEPAG, bukan PENAG, tapi KAGRI. Atau kemudian saya beri garis miring, beri tanda ini, strip, DEPAG atau Departemen Agama 46 sampai 65. Jadi 19 tahun menuju ulang tahun yang ke-20, Kementerian Agama melalui Menteri Agamanya Saifuddin Johri membuat sebuah buku peringatan 20 tahun, melakukan sebuah ritual, membuat bendera, membuat logo, membuat pataka, logo kemudian di logo kemudian dibuat dalam bingkai besar, kemudian melalui bahannya kain dengan gambar yang kita lihat saat ini yaitu gambar bola dunia di beberapa gambar beberapa lambang lambang Kementerian Agama tadi itu kemudian dibuat dalam bentuk pataka diserahkan secara simbolis dan kemudian sejak saat itu kemudian resmi Kementerian Agama memiliki logo atau lambang. Tentu saja logo sama lambang itu butuh ini, Mbak, butuh kata-kata. Jadi kalau Garuda Pancasila itu ada kata-katanya apa, Mbak? Kata-katanya apa kalau di Garuda Pancasila? Kata-katanya apakah tertulis Garuda Pancasila atau ada kata-kata yang lain? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nah kira-kira
yang namanya tanda atau logo atau slogan, simbol tadi itu butuh semboyan, butuh slogan. Semboyan. Maka dimasukkanlah semboyan atau slogan ini dengan kekhasan kata ikhlas berada di bawah bola dunia dan kata beramal berada di pita. Bawah gitu. Oke, mohon maaf Bang. Ini saking asyiknya mendengarkan penjelasan dari Bang Syafat sampai lupa waktunya sudah 30 menit lebih. Jadi kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Bang. Iya, boleh. Di sini saya jelas Oke, sebelum tanya jawab izin kami ya. membacakan poin kedua. Oke, Kematangan struktur sudah silakan. ya, sudah dijelaskan Sudah. ya. Dan yang Ya. ketiga ini Mbak, nation building, sumbangsih Kementerian Agama terhadap program Republik, program Presiden, yaitu membawa Indonesia ke kancah dunia. Makanya simbol bola dunia itu muncul. Ini tiga alasannya. Dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan mungkin pertanyaannya akan mirip, akan dekat pada pertanyaan poin saya yang terakhir terkait dengan siapa di balik logo dan simbol. Makasih, Oke. silakan Mbak jika ada teman-teman yang bertanya. Oke, terima kasih Bang Syafaat atas pemaparannya. Eh, Bagi para peserta, silahkan untuk raise hand. Untuk termin pertama, saya persilahkan dua orang penanya, atau boleh dicantumkan di kolom chat untuk pertanyaannya, nanti dibacakan. Karena belum ada yang bertanya, Bang, saya agak penasaran kenapa kemudian logo itu berubah dengan menghilangkan bola dunia itu. Tadi kan siapa di baliknya? Oke, itu pertanyaan pertama. Tapi kedua, kenapa bola dunianya harus kemudian dihilangkan dari logo awal itu? Bisa dijawab itu, Bang. Ini pertanyaan penting, menj- pertanyaan penting dan pertanyaan paling berani, Mbak. Kenapa saya bilang pertanyaan ini menjadi penting dan berani? Karena eh, sejarah kita dalam hal apa namanya warisan dokumen, warisan dokumen yang pernah dimiliki oleh masing-masing era kepemimpinan itu sangat berpengaruh. Jadi sejarah tidak dipahami sebagai sejarah, tetapi sejarah dipahami sebagai jejak pergulatan dan pergolakan politik. Hmm. Sebenarnya Saya pertanyaannya sederhana, tapi masuk kepada pembahasan yang ngeri-ngeri sedap. Oke, oke. ngeri-ngeri Lanjut, sudah. Mbak. Gak apa. Kenapa, kenapa secara emosi estetika, apa yang menurut Mbak Eh, mendasari Mbak Yana nanya, kenapa Nanya, kok iya. bulan simbolnya Karena bulan kan dunia langsung? tadi yang poin ketiga itu kan ada dari nation building tadi ke sumbangsi Republik dalam kemaslahatan politik global. Berarti kan ada apa ya dari awal itu settingannya kayaknya Kementerian Agama harusnya apa kiprahnya itu udah mengglobal gitu loh, gak hanya eh, dalam lingkup nasional aja gitu. Kenapa itu malah justru direduksi menurut saya sih itu. Dalam pandangan saya begitu. Mohon maaf kalau agak-agak terlalu vulgar. Oke, baik, suara saya jelas, Mbak. Sorry. Jelas, jelas sekali. Oke, kita ini ya, kita share screen lagi. Dari nation building ke sumbangsi Republik dalam kemaslahatan politik global. Global. Jadi, di tahun 45 kita merdeka. Saya ingin menyebutkan pasenya ya, Mbak. Di tahun 46 Kementerian Agama lahir sebagai negara yang memiliki satu kementerian khusus menangani agama, di mana negara-negara lain tidak memiliki kekhasan yang sama kayak kita. Di Malaysia sih sistemnya kerajaan, Mbak. Hmm.
Di Brunei sistemnya kerajaan, Singapura mungkin republik, di Timur Tengah mungkin kerajaan, Kerjaan. tapi tidak ada kementerian khusus terkait dengan Kementerian Agama. Hmm. Jadi Kementerian Agama di tahun 46 ketika lahir itu ingin mengambil peran bahwa agama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eh, agama bagian yang tidak terpisahkan dari eh, pondasi negara, kira-kira begitu. Makanya kenapa kemudian muncul sila pertama ketuhanan yang Tuhan Maha Maha Esa. Esa. Nanti kita akan bahas kenapa kok agama menjadi penting di tanah air, bahkan sebelum negara ini berdiri. Nanti kita akan lagi-lagi jatuh kepada promosi buku kami, Mbak, buku tentang Siap. penghulu. Ini saya masuknya halus ya promosinya ya. Jadi penghulu itu di bulan Februari 45 sebelum BPUPKI bersidang, itu para pemimpin kita itu berdebat. Kira-kira ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia akan lahir, nanti akan kita dibentuk BPUPKI, belum tahu bulan Agustus akan merdeka. Apakah pengadilan agama sebelumnya sudah ada, Pak? Pengadilan agama itu lahir 60 tahun yang lalu, 60 tahun sebelumnya. Jadi Oh, tahun 1882 pengadilan agama sudah ada. Jadi sebelum Kementerian Agama lahir 3 Januari, pengadilan agama sudah lahir di agama sudah bulan di dulu. tahun 1882, sudah 60 tahun. Hmm. Nama organisasinya namanya Rat Agama. Pejabatnya namanya penasihat bidang pribumi, ada Senok Roguronyi dan lain-lain. Namun di antara para para pejabat di level provinsi kabupaten itu ada namanya penghulu. Itu kenapa di Mbak di mungkin di Lampung atau di Lampung mungkin nggak ada ya pencatatan perkawinan yang ditandatangani oleh penghulu sebelum tahun 45 belum ada ya. Belum ada. Belum ada. Lampung mungkin Belum. tahun 60 Belum. 70-an. Tapi di Ya. Jawa Mbak itu 1903 sudah ada di Sumedang. Hmm. 1901 atau di Temenggung. 1889 ada di satu tempat lainnya. Memang sudah ada organisasinya. Maka bulan Februari ditanyakan apakah pengadilan agama perlu dibubarkan, apakah penghulu perlu dipecat, perlu diganti. Nah, ternyata tidak bisa. Maka posisi agama harus tetap menjadi penting. Penting. Makanya bulan 17 Agustus merdeka, bulan November kabinet dibentuk. Menterinya yang masuk di dalam struktur presiden kabinet pertama adalah Kiai Wahid Hasim. Kiai Wahid Hasim itu menteri negara. Kemudian menteri negara selanjutnya ada namanya HM Rasidi. Yang kelak kita tahu bahwa ketika Kementerian Agama lahir di bulan Januari 46, dia diangkat menjadi Menteri Agama pertama. Jadi Kementerian Agama ini menjadi penting ya, Mbak. Itu pertama. Yang kedua, setelah Kementerian Agama ini menjadi penting, tahun 46 sampai tahun 50, Kementerian Agama ini ikut berperang, Mbak, bergerilya. Hmm. Makanya kantor-kantor dibangun oleh Kiai Maskur di tahun 49, oleh Kiai Wahid Hasim di tahun 50, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Itu dibangun. Tujuannya apa, Mbak? Untuk menyelamatkan dokumen-dokumen pengadilan agama sebelumnya, Rat Agama, dan juga menjadi tempat perjuangan. Kenapa? Karena di setiap kantor urusan agama itu banyak tokoh-tokoh yang muncul. Jadi para penghulu itu berjuang di agresi militer Belanda pertama satu dan dua itu ikut berperang, Mbak. Jangan salah. Kiai Maskur tuh keliling ke Ponorogo, ke Madiun dan seterusnya. Jadi kira-kira eh, Kementerian Agama itu pertama lahir untuk melanjutkan warisan di Pengadilan Agama sebelumnya. Lahir kedua Kementerian Agama adalah berjuang dalam hal kemerdekaan. Dan yang ketiga, Mbak, Kementerian Agama lahir untuk mengisi ruang di kementerian-kementerian yang lain. Karena di kementerian-kementerian yang lain oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Kementerian Kehakiman, Kementerian Agama ini bukan bukan oleh kementeriannya ya, oleh tokoh-tokohnya, oleh tokoh-tokoh nasional lainnya, selain ada namanya Rasuna Said. Jadi 10 tahun pertama Kementerian Agama itu diuji untuk dibubarkan, Mbak. Hmm. Bubarin aja nih Kementerian Agama karena nggak bermanfaat.
Karena sebelumnya fungsi pencatatan nikah ada di Oh Dukcapil. iya. Oh, Dukcapil. Fungsi pengadilan agama ada di Kementerian Kehakiman. Hmm. Masalah pendidikan Islam, madrasah, pesantren, PGA, itu ada di Kemendikbud. Hmm, Jadi Dikbud. tahun 56 itu adalah fase Kementerian Agama berjuang untuk menunjukkan eksistensinya ke dalam, ke sesama kementerian lembaga. Nah, setelah tahun 56, Mbak, kemudian masuk ke tahun 60, 56, Kementerian Agama memiliki peran ketika Kementerian Agama secara instansi itu berperan menyukseskan pemilu, Mbak. Hmm. Pemilu pertama tahun 55. Jadi pemilu pertama tahun 55, jangan salah bahwa di masa pemilu 55, orang PNS itu boleh nyalon jadi anggota dewan. Hmm. Ada partai-partainya, ada partai NU, ada partai Masyumi. Dan kalau kita lacak partai-partai Masyumi sama NU itu diisi oleh pegawai-pegawai Kementerian Agama. Agama. Jadi dukungan pertama adalah menyukseskan pemilu. Dan yang kedua, menyukseskan konferensi Asia Afrika. Tahun berapa, Pak? Konferensi Asia Afrika. Konferensi Di Asia Afrika Bandung, 19 KAA di Bandung. 46 kali ya? 46 tahun kan? Lima, tahun lima lima 55. ya. 45. 55. Iya, tahun Jadi 55. konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang mengikat organisasi negara-negara yang notabene berada di wilayah bukan di wilayah Eropa, bukan di wilayah Amerika. Ganevo. Hmm. Ganevo. Terima kasih, Kak Dai. Respect. Jadi, dan notabene di luar dua konteks benua tersebut, tentu saja berada di benua Asia dan Dan Afrika. Afrika. Maka kemudian ada kekuatan yang disebut dengan kekuatan non-blok. Hmm. Wah. Apa isu, apa sentimen yang dipakai? Sentimen yang dipakai adalah sentimen kemanusiaan. Negara-negara yang dijajah sebelumnya oleh oleh negara-negara Eropa. Baru kemudian sentimen ketiga adalah agama. Karena notabene kalau kita paham betul bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan bisa mengikat beberapa negara-negara lainnya yang juga mayoritas Islam. Maka kekuatan ini diperhatikan betul oleh kekuatan Soviet sama Amerika. Ini kerennya konferensi Asia Afrika. Nah, yang memberikan sumbangsih itu waktu tentu saja adalah di dalam negerinya adalah kekuatan yang memiliki kekuatan multilateral itu adalah Kementerian Agama, Agama. Bu- bukan hanya Kementerian Luar Negeri, tapi juga Kementerian Kementerian Agama. Terkait dengan apa? Terkait dengan apa namanya pola 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 penting eh, ketika apa namanya pertama sentimen tadi sentimen penjajahan, yang kedua adalah sentimen kemanusiaan dan yang ketiga adalah sentimen agama. Nah, nanti Mbak di tahun 65, di tahun 65 Mbak ada namanya Konferensi Islam Asia Afrika. Hmm. Jadi kekuatan ini kemudian memperingati kembali kesuksesan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan kemudian dibuatlah konferensi khusus yang kira-kira sebenarnya menjadi keberlanjutan dari konferensi Asia Afrika. Maka imajinasi bola dunia, Mbak, itu keren banget gitu. Dan itu kemudian menjadi citra satu-satunya mungkin logo yang ada di kementerian lembaga yang menggunakan simbol bola 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 dunia. dunia. Mungkin itu sedikit pengantar jawaban pertama dari kami. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mas Syafaat. eh Sepertinya belum ada yang raise hand untuk bertanya. Dan di kolom chat tadi ada saran, Bang. Katanya boleh dong sejarah Kementerian Agama yang di Tamrin di, ditulis juga katanya. Oh, Itu dari Mas Angga itu. oh, sejarah gedung ya. Ya, Kalau itu sudah. kalau logo kementerian yang pakai bola dunia, kementerian apa? Departemen Penerangan ada nggak, Kang? Departemen
Nah, Departemen Penerangan dulu ya. Kalau nggak salah itu megang bola api juga ya. Judulnya Api Nan Tak Kunjung Padam. udah nggak ada lagi tapi ya Bang sekarang. Ya, udah nggak ada. Dulu-dulu. Iya. Kan sempat mikrofonnya mati kan sempat. Kan sempat mikrofonnya mati. Oh, Kalau dulu ya kadang ya, dulu ya. Oke, oke, kalau bukan nggak salah. itu. Oke, Dia oke. itu dia lawannya adalah pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran kan pantang pulang sebelum padam. Nah, kalau kalau Departemen Penerangan itu motonya api nan tak kunjung padam. Tapi Oh, keren, keren, keren. Ya, makasih Kak Daeng. Itu penting sekali. Kenapa? Karena eh, bola dunia itu simbol yang sangat kuat begitu. eh karena memang menunjukkan aspek ini, aspek apa? Aspek yang futuristik gitu, Mbak. Aspek yang oh iya. futuristik. Oke. Nah, Oke. kira-kira itu. Iya. Dan apa namanya? Oh ya ini ada Ada after organ organ hilir di tahun ini ada perubahan kata penuh H, ya. terutama pada huruf B. Sebelumnya bakti menjadi bakti, huruf H-nya hilang. Apakah ada filosofinya atau hanya pembakuan kata? Iya. Oke, nanti untuk edisi amal bakti saya jawab untuk pertemuan selanjutnya ya Kak Daeng ya. Izin ya Ya, Kak Yana ya. Karena ya. kita akan ada Nah, sesi terakhir tahan nih. dulu, Oke. Ya, tahan dulu penasarannya. tahan dulu penasarannya. Ini termasuk taktik supaya ada episode berikutnya. Eh, ini menjadi apa pertanyaan Mbak tadi itu sebenarnya pertanyaan kunci Mbak. Itu pertanyaan Hmm. kunci. Ada teman-teman Litbang yang pengen nulis tentang sejarah logo ini, tapi bingung karena belum pernah menemukan basis, belum pernah menemukan logo pertamanya. Jadi Hmm. kebetulan logo pertama ini, kalau boleh apa namanya Tahadus Binikmah, ini kami baru temukan di 2022, 2023, Mbak. Tapi kami baru, Oh. baru coba menuliskannya tahun 2024. Dan bulannya bulan apa ya? Saya nulis tuh bulan awal awal saya tanggal nulis tanggal 2 apa diterbitkannya tanggal 2 Januari 2024. Hmm. Tiba-tiba kadang di bulan November 2024 logo bola dunia juga muncul di Wiklik. Hmm. Cepet, Kita Hmm. cepet nangkapnya. cepat nangkapnya, cepat Ya. nangkapnya, gercep gitu. Wiklik November 2024 muncul gitu. Jadi, namun karena kita memang Hmm. sempat sudah mengkajinya dan mempublishnya tahun 2024 bulan Januari, maka tulisan kami yang pertama kali muncul gitu Kak Daeng. Hmm. Nah, boleh sedikit agak tajam diskusi saya. Oke. Jadi Mbak, karena logo ini lahir tahun 65, dia hanya pertanyaannya sebenarnya bisa diuji. Dia bertahan berapa lama? Ber Lahir 65 65. sampai Logo ini lahir 65, bayangin. Maka dia 2000. pertanyaannya bertahan berapa lama? Nah, logo Kementerian Agama yang sekarang itu kan sebelumnya nggak warna hijau ya Pak ya, saya ingat saya ya. Putih tadinya ya. Apa memang dari awal itu warna hijau? Jadi fasenya adalah 65 logo Kementerian Agama lahir yang ini. Yang ada bola dunia, betul. 67 kadang logo ini masih dipakai, terutama di Quran ini, Hmm. di mushaf ini. Mushafnya, ini mushaf tahun 67 kadang. Mushaf pertama Kementerian Agama. Ya, 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 ya. Ada Kiai Anwar Kiai Musadat, kemudian Sebagai sebagai pentasi ya. betul. Quran ini diproduksi oleh Yayasan Yamunu. Yamunu. Quran ini diproduksi oleh Yamunu. Nama-namanya adalah Kiai Sunario, Raden Muhammad Sunario, Rektor UIN pertama, Rektor UIN Jogja pertama, Menteri Dalam Negeri juga, tokoh tokoh pergerakan Nahdlatul Ulama. Yang menandatangani pertama, slide pertama ada Kiai Sapirin Juhri, pernah menandatangani ini. Kiai Muhammad Dahlan, Menteri Agama setelah Kiai Sapirin Juhri, yang mulai tahun 67, Mbak, sampai tahun 71, masih menandatangani, juga turut menandatangani ini. Dan perayaan-perayaan hari ulang tahun Departemen Agama, Kadaeng, tahun 67,
sampai 68 itu masih menggunakan logo Ikhlas Beramal, tapi kata ikhlasnya hilang, kata Mm-mm. beramalnya hilang, Hilang. kata beramalnya diganti menjadi DEPAG, Hmm. singkatan dari Departemen Departemen Agama. Agama. Ya. Jadi sampai bertahan sampai 68. Saya harus melacak ini, kemungkinan besar masih bertahan sampai tahun 69, 70, 71, 72, Mbak. Hmm. Namun, pertanyaannya, kalau dia baru berakhir tahun 72, penggantinya yang logo segi lima, itu kira-kira muncul berbarengan seiring hilangnya ini di peredaran atau muncul belakangan? Nah, data saya, Kak Daeng, logo Ikhlas Beramal yang ini, Lima. versi segi lima, bisa dilihat, ini baru muncul tahun Mengacu ke KMA-nya ya 2006 ya. 2006, konsiderannya merujuk tahun 84, Wah, saya baru 80, 84 merujuk tahun 79 kadang. belum lahir itu. Oh, 79. Belum lahir. Tapi baru dikenalkan ke publiknya tahun 83, 84. Berarti Hmm. pada saat MTQ di di Banda Aceh ya 83 apa? Kalau nggak salah. Wah, bagus tuh. Rangkaian rangkaian eh, timelinenya penting itu kadang. 84 adalah Menteri Agamanya Alamsah Prawira Negara, Presidennya Soeharto, Dirjennya Burhani Cokrohandoko, Dirjen Islam Bimas Bimas Bimbaga ya, Bimbaga. masih Bimas Islam kadang. Oh, Masih Bimas Islam. Nanti 89 baru ada Bimbaga izin. Betul, ada Bimbaga. Jadi memang ini baru muncul 80-an, Mbak. Logo ini, Hmm. Mbak. Dengan menghilangkan bola 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 dunia. dunia. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut soal politik ideologi Kementerian Agama di masing-masing era menteri. Nanti kita buat edisi khusus kadang agar Siap, teman-teman siap, siap. agar teman-teman penyuluh agama, penghulu, teman-teman ASN Kementerian Agama ketika ditanya tentang jiwa, di mana jiwa Korsa? Nah, jiwa Korsa di dada. Tapi pertanyaannya ketika kita ingin melacak seberapa kuat sifat kekorsaan kita, itu runtuh karena kita nggak pernah paham tentang jejak-jejak tokoh-tokoh di belakang kita. Itu Pak, itu tantangannya fatal banget. Dan mohon izin, kalau kita lihat di sini, nah ini menjadi penting. Siapa di balik? Nah, ini baru masuk kadang. Siapa di balik logo? Nah, mungkin belum belum sampai tadi ya. Ya. Sosok di balik logo ini, jika merujuk kepada Mm-mm. majalah Mimbar Agama, kadang, jadi ada majalah Mimbar Agama tahun 65, itu majalah tua. Pengcetus atau penggagas atau pembuat lambangnya adalah hasil ciptaan H.A. Rusyana BA. H.A. Haji Rusyana BA ini adalah Ketua Umum Mm-mm. Pengurus Besar IKDAM, Ikatan Karyawan Departemen Agama. Mm-mm. Jadi tahun 65 ada organisasi Kementerian Agama namanya IKDAM, Ikdam. dan organisasi ini diketuai oleh Haji Rusyana dan beliau yang membuat logo Ikhlas Beramal. Ikhlas di dalam kecil, beramal di bawah dengan logo bolo dunia. bukan PPKA ya, yang alumni pensiunan ya, bukan ya. Bukan, bukan, bukan. Bukan kadang. Maka kita harus, atau mungkin nanti kita cari kadang siapa beliau ini. Saya belum nemu. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Departemen Agama. Nah, tahun 65 sudah ada ikatan organisasi. Nah, yang kita pahami sekarang, kita punya ikatan organisasi nggak, Biayana? Kadang. Punya. Apa? Mau disebut di sini ya? Boleh? Penyuluh ya? Bukan, bukan. Kementerian Hah? Agama. Kementerian Paling banter, Agama. paling banter cuma Korpri. Korpri. Oh ya, Korpri. Artinya, Korpri sebagai organisasi induk, ini adalah gerakan
secara struktural yang dimiliki yang keluar dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru untuk menyatukan semua organisasi pemerintahan, instansi dan lembaga. Artinya IKDAM 65 lahir ada, berarti pemerintahan Orde Baru itu kan dimulai tahun berapa? 67 sampai 7. tahun 70 72 nanti kuatnya itu. Tahun 72 Korpri lahir, Mbak. IKDAM ini dihapus. Oh, Gabung semua. Tentu saja secara politik saya Safaat Muhammad sebagai pemicu diskusi ini kadang izin itu adalah gerakan politik untuk menyeragamkan gerakan organisasi dengan tujuan politik tertentu, kira-kira gitu. Dan tentu saja tujuan politiknya adalah suara golongan karya. karya. Kira-kira itu. Tujuannya adalah menutup IKDAM, kemudian melahirkan organisasi Korpri, dan kemudian Korpri menjadi lumbung suara bagi Golkar. Gimana? Agak ngeri-ngeri sedap nggak nih Mbak Yana? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri Makin sedap. kesini makin ngeri. Tapi untungnya kita Tapi sekarang makin sudah di menarik. era reformasi. Reformasi. Era reformasi di mana kita betul-betul sadar bahwa organisasi-organisasi kemudian muncul yang tidak terakomodir oleh Korpri. Mulai dari yang resmi dan tidak dan resmi yang struktural maupun kultural, kira-kira begitu. Dan ini kemudian menjadi penting. IKDAM ini bagian dari, jadi simbol logo ini adalah simbol yang juga sebenarnya menyuarakan sejarah yang terpendam dan hilang atau dihilangkan, Mbak, dalam tanda kutip. Kira-kira begitu, Mbak. Dan kita belum pernah menemukan siapa sosok Haji Rusiana ini. PR kita sama-sama, mudah-mudahan nanti ketemu. Tapi poinnya adalah beliau ini juga orang yang sebenarnya terlibat dalam perumusan logo yang selanjutnya, yang segi 5 kayaknya. Dia terlibat di dalam struktur saya menemukan KMA tahun 79-an atau 72, itu beliau, tahun 79 kalau nggak salah. Beliau termasuk di antara nama yang masuk dalam struktur penyusun, kalau tidak salah. Makanya kenapa masih ada yang bertahan, Bintang, Padi Kapas, Kitab Suci, Tatakan itu kan baru ya, dan katanya tentu saja berubah. Tadinya ikhlas berdiri sendiri, beramal terpisah, itu digabungkan. Dan mudah-mudahan bisa memberikan spirit dan semangat kepada teman-teman bahwa kita lahir, Kementerian Agama lahir, bukan hanya menunjukkan identitas kita untuk mengisi majelis taklim, identitas kita untuk hanya sebatas mengisi kewajiban memberikan layanan hak keberagaman bagi masyarakat, tetapi melampaui itu. Fungsinya adalah kemaslahatan publik yang lebih luas, bahkan kemaslahatan umat beragama menjadi sampling kemaslahatan umat beragama di dunia yang lebih luas, yaitu di dalam politik global, jika merujuk kepada falsafah ikhlas beramal yang lahir tahun 65 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Syafaat. Mohon maaf, Mbak Fatma, apakah Pak Kasubdit sudah bergabung untuk memberikan closing statement? Sepertinya masih belum bergabung. Mbak, lanjut saja mungkin closing Pak Syafaat. Oh iya. Silakan Pak Syafaat untuk closing statement karena Pak Dedi mungkin berhalangan ya untuk bergabung bersama kita. Ya, baiklah Mbak Yana. Closingnya mungkin kembali kepada teori semiotik ya. Ada tanda, ada petanda, ada penanda gitu. Ada sign, ada signifier, ada signifier. Tandanya kita sudah tandanya merujuk ke gambar. Maka kita sudah sepakat nih bahwa dalam teori semiotik itu yang namanya gambar atau tanda atau simbol itu memang bagian dari ekspresi bahasa. Dan kita tahu bahwa bahasa dalam kajian semiotik ada nama tokohnya Ferdinand de Saussure. Nah, Bang Naib Adnan ini punya anak namanya Sahrur. Nah, Sahrur ini paling jago ngomongin semiotik sebenarnya, seorang filosof di Timur Tengah sana. Nah, Ferdinand de Saussure ini menyebutkan bahwa bahasa itu lahir sebagai kesepakatan. Nah, tampaknya logo kita itu bukan hanya lahir sebagai kesepakatan sejarah, tapi juga kesepakatan stempel pemerintah. Karena dia menjadi identitas yang tidak lepas dari identitas resmi kelembagaan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana
bagaimana merujuk makna apa namanya simbol ikhlas beramal yang saat ini kita pahami sebagai semboyan, tentu saja merujuknya kepada logo dan simbol yang ada. Jadi ikhlas beramal itu tidak berdiri sendiri, tapi dia merujuk kepada simbol dan logonya. Itu yang coba kita apa namanya resapi gitu. Nah, soal makna yang ketiga, bagaimana makna ikhlas beramal sebagai simbol atau logo atau tanda tadi itu? Tentu saja dia diiringi dengan semboyan atau slogan, dan tentu saja slogan dan semboyan ini tidak bisa hanya memberikan satu makna, Mbak. Ditentukan oleh maknanya ditentukan oleh manfaat atau fungsinya. Manfaat atau fungsinya. Jika kita lihat bahwa penyuluh agama pada masanya atau penghulu pada masanya atau ASN Kementerian Agama pada masanya ketika melakukan layanan selalu tidak mau diumbar-umbar di media sosial karena bagian dari ibadah. Nah, Ibadah. sekarang tantangannya ibadah iya dicatat oleh Gusti Allah di Lauhil Mahfud, tetapi juga harus dicatat oleh Bappenas. Ya, betul. Maka maknanya layanan Kementerian Agama dalam hitungan bukan hanya dari minal mahdi ilal lahdi, tetapi setiap detik itu harus diumbar, harus ditampilkan kepada publik, harus dipublikasikan, harus dipamerkan, harus memiliki motivasi tahadus binikmah, bukan ria ya Mbak. Saya sih pengennya niatnya ria, tapi kita pakai bahasa yang lebih halus, Lebih yaitu halus. tahadus binikmah Tahadus dengan binikmah. mempublikasinya. Syiar. Publikasi siar layanan Kementerian Agama tentu melalui media pertarungan namanya algoritma. Jadi kita bisa menyatakan diri apa namanya beramal melakukan layanan itu jika memang masuk dalam koridor algoritma. Kalau tidak masuk dalam algoritma, Mbak, dia tidak akan dihitung beramal, dia hanya dihitung ikhlas aja. Close aja. Mungkin itu saja, makasih. Oke. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke di pertemuan selanjutnya karena sesi pertemuan selanjutnya tentang sejarah HAB, Hari Amal Bakti, itu lahir tahun 82. Hari Amal Bakti lahir tahun 82 di bulan Januari tanggal 3 82. Di bulan Februari tanggal 28 82 lahir istilah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi ada kaitannya Hari Amal Bakti dengan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, di mana Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila adalah yayasan yang melahirkan kebijakan keren, yaitu mendirikan masjid 1999 masjid, namun dengan cara memotong gaji pegawai Kementerian Agama 15.000, 35.000, 50.000 per bulan. Dan kemudian ditampung melalui yayasan. Dan di tahun 80 itu pula lah logo Kementerian Agama Ikhlas Beramal Segi 5 baru pertama kali ditampilkan. Makasih. Oke, terima kasih Bang Syafaat. Sangat bermanfaat sekali diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ibu peserta diskusi, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan saya ucapkan terima kasih pada tim kerja yang bekerja dalam senyap tapi tetap semangat. Mbak Fatma, Mbak Cici, Bang Naif, dan teman-teman yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita tetap dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa melanjutkan sesi diskusi kita sampai edisi berikutnya. Amin. Saya tutup dengan sebuah pantun, burung merpati hinggap di dahan, dahannya basah karena air hujan. Terima kasih atas segala perhatian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman yang bersedia menggunakan kamera, kita akan dokumentasi. Di sini ada 6 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Selamat long weekend. Selamat Natal bagi teman-teman umat Kristiani.
Dan selamat berkumpul dengan keluarga yang Ya, tercinta. selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman Selamat Kristiani, Natal dan Katolik, baru di teman-teman semua. teman-teman Sumatera, mudah-mudahan kuat dan kokoh, tangguh, bisa pulih segera. Amin. Amin. Makasih Kang Sapat, makasih Makasih Mbak. Kak Daeng, Mbak Yana, makasih Mbak Fatma, makasih. Terima kasih Jadi Bang. untuk Teman dari link penyuluh YouTube-nya agama kita Kristen, share ya. Hindu, Buddha, Katolik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.